Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ikat, ku tak ikat. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ikat, ku tak ikat. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ikat, ku tak ikat. Halo adik-adik, apa kabar? Kakak harap kalian baik-baik saja dan tetap sehat. Senang sekali kita dari Rumah Gembira bisa menyapa adik-adik kembali. Hari ini kakak akan bercerita dengan tema Tuhan Yesus berkuasa atas diriku. Puji Tuhan karena Tuhan Yesus telah mati dan bangkit. Dia sekarang menjadi roh dan tinggal di dalam siapa saja yang percaya padanya. Banyak sekali orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, bahkan jumlahnya bertambah. Ini adalah kabar baik bagi semua orang. Haleluya! Tetapi bagi Saulus, ini adalah kabar buruk. Saulus sangat membenci pengikut-pengikut Tuhan Yesus, walaupun orang-orang itu selalu ramah dan baik. Bagi Saulus, mereka ini adalah orang-orang Yahudi yang tidak taat pada agama Yahudi. Mereka patut mati. Sejak kecil, Saulus sudah diajarkan mematuhi semua hukum Taurat. Ia bahkan termasuk anggota kelompok keagamaan yang sangat ketat, yaitu kaum Farisi. Kaum Farisi adalah orang-orang yang berusaha sekuat mungkin untuk mematuhi hukum Taurat. Ketika Saulus belajar tentang Tuhan dan hukum-hukumnya, Saulus belajar bahwa Tuhan telah berjanji untuk mengutus seorang Mesias. Masalahnya, Saulus tidak percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias yang dijanjikan itu. Karena itu, menurutnya, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu harus dihentikan. Hati Saulus berkobar-kobar untuk mengancam dan membunuh semua murid Tuhan Yesus. Karena itu, Saulus pergi menghadap imam besar. Ia meminta surat kuasa untuk menangkap para pengikut Tuhan Yesus. Saulus tidak membuang-buang waktunya adik-adik. Begitu mendapat surat kuasa, ia mengumpulkan beberapa orang dan memulai memeriksa dari rumah ke rumah. Setiap pengikut Tuhan Yesus yang mereka temukan dijebloskan ke dalam penjara. Gampang kok mengenali orang-orang itu. Para pengikut Tuhan Yesus selalu memanggil nama Tuhan Yesus. Mereka sering berseru, "Tuhan Yesus, ya Tuhan Yesus." Karena Saulus mengira ia berbuat benar, ia tidak peduli orang-orang ketakutan atau bahkan terluka. Saulus mengira jika ia memenjarakan semua pengikut Tuhan Yesus dan menghukum mati mereka, maka tidak akan ada lagi orang Yahudi yang tidak taat pada agama Yahudi. Saulus tidak mau lagi mendengar orang menyebut-nyebut mengenai Tuhan Yesus. Tetapi sekarang, Yerusalem bukan satu-satunya tempat para pengikut Tuhan Yesus. Banyak pengikut Tuhan Yesus yang pindah dari Yerusalem ke kota lain. Salah satunya adalah kota Damsyik. Dalam waktu singkat, ajaran mengenai Tuhan Yesus telah menyebar di Damsyik. Gereja makin bertumbuh, dan bertumbuh. Saulus sangat marah ketika mendengar tentang gereja di Damsyik. Ia tahu bahwa para pedagang dari pelosok dunia manapun seringkali melewati Damsyik. Saulus merasa bahwa jika ajaran tentang Tuhan Yesus ini tumbuh di Damsyik, tidak akan ada yang bisa menghentikan.
ia harus ke Damsyik segera dan memusnahkan ajaran ini. Perlu seminggu bagi Saulus dan para pembantunya untuk mencapai Damsyik. Tetapi tepat sebelum mereka masuk ke dalam kota, tiba-tiba cahaya yang sangat terang, lebih terang dari matahari, mengelilingi Saulus. Saulus jatuh ke tanah. Ia tidak dapat melihat apa yang terjadi. Kemudian Saulus mendengar suara. Saulus, Saulus, Kata suara itu, mengapa engkau menganiaya aku? Siapakah engkau, Tuhan? Saulus bertanya dengan suara gemetar. Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Jawab suara itu. Bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Tunggulah di sana. Akan ada orang yang memberitahu kamu apa yang harus dilakukan. Teman-teman seperjalanan Saulus melongo karena mereka mendengar suara itu tetapi tidak melihat seorang pun. Kemudian cahaya itu menghilang, tidak ada lagi suara. Jalan ke Damsyik kembali seperti semula, tidak ada yang berubah. Tetapi semua telah berubah bagi Saulus. Saulus buta, sekarang dia harus dituntun. Selama 3 hari penuh Saulus berpuasa. Ia tidak mau makan atau minum. Ia terus-menerus berdoa dan dia tetap buta. Sementara itu di rumah lain di Damsyik, Tuhan berbicara kepada Ananias. Tuhan berkata, Ananias, pergilah ke jalan lurus dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atas supaya ia dapat melihat lagi. Ananias heran. Tuhan, Ia berkata, Saulus adalah musuh setiap orang yang percaya kepadamu. Aku telah mendengar bahwa ia datang ke sini untuk menangkap para pengikutmu. Pergilah, semua akan baik-baik saja. Tuhan menjawab, Aku telah memilih Saulus untuk suatu tugas penting, memberitakan kabar baik tentang aku kepada banyak orang. meskipun Ananias merasa takut, ia taat kepada Tuhan dan pergi ke tempat Saulus tinggal. Ananias berkata, Saulus, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan, telah mengutus aku ke sini agar engkau dapat melihat kembali dan dipenuhi dengan Roh Kudus. selagi Ananias menumpangkan tangannya ke atas Saulus, sesuatu seperti selaput jatuh dari mata Saulus. Tiba-tiba Saulus dapat melihat dan Ananias juga dapat melihat sesuatu. Ia dapat melihat bahwa Saulus telah berubah dari seorang musuh menjadi seorang teman. Untuk memperlihatkan bahwa ia sekarang telah percaya kepada Tuhan Yesus Sang Mesias, Saulus dibaptis. Kabar mengenai Saulus menyebar dengan cepat ke seluruh Damsyik. Ia sudah berubah, bukan menangkap orang Kristen. Sekarang Saulus menghabiskan waktunya untuk memberitakan bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias itu. Haleluya, Saulus berubah menjadi seorang pemberita Injil. Adik-adik, Tuhan berkuasa atas diri kita. Dia bisa mengubah kita menjadi ciptaan baru. Saulus mengalami perubahan yang sangat besar agar bisa dipakai oleh Tuhan. Adik-adik mau dipakai oleh Tuhan? Iya, kakak juga mau jadi orang yang dipakai oleh Tuhan. Kalau mau dipakai oleh Tuhan, maka kita harus punya sikap yang takut dan hormat pada Tuhan. Rajin beribadah, sekolah setinggi mungkin, belajar dengan giat, berlatih jadi anak sopan, rapi, dan bersih, menghormati papa dan mama, mencintai keluarga, selalu menolong dan tidak pelit. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, aku mau diubah oleh-Mu, diubah untuk menjadi lebih baik lagi. Tuhan, biarlah aku taat kepadamu dalam setiap proses yang Engkau berikan, agar aku
bisa dipakai oleh-Mu. Tuhan Yesus, aku cinta padamu. Amin. Ayat hafalan untuk minggu ini adalah Galatia pasal 2 ayat 20a. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Sampai jumpa.